Lompatan-lompatan yang dilakukan Rektor Universitas PGRI Palembang (UPGRIP) sebagai persiapan menyongsong era Super Smart Society 5 terus berpacu. Seperti yang dilaksanakan kali ini dengan menghadirkan 4 guru besar dari berbagai disiplin ilmu dari universitas terkemuka di Indonesia dalam Seminar Nasional Pendidikan dengan tema Transformasi Pendidikan yang Unggul, Berdaya Saing dan Berkarakter Menuju Era Super Smart Society 5. Itulah tujuan yang ingin kami capai, ujar Ketua BPHPB PGRI pada Universitas PGRI Palembang, Dr. Hajah Meilia Rosani, SHMH saat sambutan pada Seminar Nasional Pendidikan ke-15 tahun akademik tahun 2024 sampai tahun 2025 program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang di Aula Aidil Fitri Syah lantai 5 Gedung Business and Science Center UPGRIP, Rabu 6 November 2024. Menurutnya, dengan berbagai kegiatan yang digelar UPGRIP, pihaknya senantiasa mensupport dan terus mendorong dengan harapan SDM yang dihasilkan UPGRIP akan menjadi unggul dan sesuai dengan harapan masyarakat. Kami mempunyai 4 prodi di PPS. Khusus hari ini, Seminar Nasional Pendidikan ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan mahasiswa kami di PPS. BPH mendukung seluruh kegiatan yang dilakukan UPGRIP, apalagi dengan tujuan untuk meningkatkan mutu karena persaingan apalagi PTS saat ini sangat ketat dan tinggi. Narasumber diharapkan memberikan informasi terbaru bagi mahasiswa. Selain itu, dapat menambah jejaring untuk dosen dan mahasiswa, ujarnya. Di tempat yang sama, Rektor UPGRIP Asok Profesor Dr. Haji Bukman Lian MMMSI mengatakan, UPGRIP yang saat ini sudah berada pada klaster 1 nasional dengan posisi 78 IKU indikator kinerja utama. UPGRIP sudah bersiapkan dengan strategi 5 langkah diantaranya percepatan-percepatan. Ke depan UPGRIP sudah mulai dengan menyajikan pembelajaran Smart Classroom. Saat ini posisi kita masuk klaster 1. IKU atau indikator kinerja utama ada 8 IKU dengan nilai 85 sedangkan UPGRIP sudah di posisi 78 sehingga masuk klaster 1. Sebagai hadiah dengan posisi ini, kita diberi fasilitas Smart Classroom dengan berbagai fasilitas yang mumpuni, kata Bukman. Bukman juga menyebutkan UPGRIP akan terus membuka wawasan dengan memulai kembali international study. Suatu perguruan tinggi dikatakan besar kalau memiliki jejaring mendunia. Beberapa tahun terakhir ini UPGRIP memang tidak melakukan secara fisik namun non-fisik terus dilakukan. Insya Allah UPGRIP pada tahun 2025 akan mulai kembali melaksanakan kegiatan international study minimal ke Singapura dan Malaysia untuk melihat perkembangan perguruan tinggi di dua negara itu. Singapura masuk 10 dunia maka kita akan dapat melihat perbandingan dengan tujuan peningkatan di UPGRIP. Begitu pula dengan Malaysia nomor 17 dunia. Kita sudah bekerja sama dengan perguruan tinggi di dua negara tersebut namun karena terhalang pandemi COVID jadi sempat terhenti dan insya Allah akan kita mulai kembali. Tambahnya seraya mengatakan UPGRIP akan menggelar juga kegiatan Edu Fair yaitu pameran dengan melibatkan seluruh sekolah menengah negeri dan swasta di Sumsel dan rencananya akan dibuka oleh Menteri Pendidikan RI. Direktur Pascasarjana, Asok Profesor Dr. Syaiful Edy, MSI, dalam laporannya menyebutkan, seminar mengusung tema transformasi pendidikan yang unggul, berdaya saing dan berkarakter menuju era Super Smart Society 5. Adapun peserta seminar sebanyak 345 orang dengan 31 pemakalah yang berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Swadaya Gunung Jati, Universitas Sriwijaya, Universitas PGRI Palembang, Universitas Muhammadiyah Palembang, Universitas Negeri Malang, Universitas D. Hasan Bengkulu, Universitas 11 Maret Surakarta, Universitas Negeri Medan, Universitas 11 Maret dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pemuda Surabaya. Sedangkan peserta sebanyak 314 yang berasal dari berbagai perguruan tinggi seperti Malang,
Solo, Universitas 11 Maret Surakarta. Bengkulu, Bangka Belitung, UPGRIP. Jawa Tengah, Universitas Pancasakti. Narasumber dalam seminar ini adalah Profesor Erna Andrianti, SSM Hum PhD, Guru Besar Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Yogyakarta, UNY. Profesor Dr. Suryadi, Guru Besar Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, UNJ. Profesor Dr. Haji Suherli Kusmana, MPD, Guru Besar Pendidikan Bahasa Universitas Swadaya Gunung Jati UGJ Cirebon dan Profesor Dr. Ratu Ilma Indra Putri, MSI, Guru Besar Pendidikan Matematika Universitas Sriwijaya. Dalam seminar kali ini program Pascasarjana UPGRIP menghadirkan narasumber dengan berbagai disiplin ilmu. Sesuai tema menuju Super Smart Society 5.0. Selama ini berbicara tentang teknologi tapi tidak melibatkan aspek sosial. Sekarang kita mencoba memancingkan teknologi dengan kehidupan sosial. Mengejawantakan keduanya dan akan kita coba angkat dalam bidang pendidikan, kata Syaiful. Hadir pada kegiatan seminar ini antara lain para wakil rektor seperti Asok Profesor Dr. Desi Wardiah, MPD. Wakil Rektor 1. Asok Profesor Dr. Yaser Arafat, SEMSI, Wakil Rektor 2. Asok Profesor Dr. Andes Sukardi MPD, Wakil Rektor 3, dan Dr. Maranata Disurya SHMH, Wakil Rektor 4 merangkap PLT Dekan FH UPGRIP. Selain itu hadir juga para dekan dan wakil dekan, seperti Dekan FKIP UPGRIP, Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Asisten Direktur Pascasarjana UPGRIP para kaprodi di lingkungan UPGRIP. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian rangkaian bersama pembukaan Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang. Marilah bersama-sama kita lapaskan hamdalah. Bapak Ibu narasumber, kebiasaan dari Universitas PGRI Palembang, saya harap ini bagus, baik bagi kita semua. Pada saat suatu pelaksanaan akan dilaksanakan oleh satu fakultaskah atau prodikah, maka kami sedapat-dapatnya menghadirkan dari seluruh fakultas yang ada di Universitas PGRI Palembang. Seperti pada pagi hari ini, Pak Rektor membawa lengkap pasukannya. Ada Wakil Rektor 1, Ibu Asok Prof. Dr. Desi Wardiah, Magister Pendidikan. Lalu ada Wakil Rektor 2, suruh berdiri sebetulnya supaya kenal ya. Mau gak kenalan? Mulai dari Bu Desi berdiri. Kesempatan dan dapat bersama-sama mengikuti pelaksanaan Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang yang ke-15 ya Pak? Saya boleh? Yang ke-15 tahun 2024. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada seluruh narasumber. Jadi hadir lengkap narasumbernya ada 4. Dan terima kasih saya Pak, Bapak Ibu sudah hadir langsung, merupakan kehormatan kepada kami Universitas PGRI Palembang, dan sambil kami juga memperkenalkan bagi yang belum pernah ke sini. Tapi kalau Pak Prof. Suherli sudah 2 kali ke sini, Pak Suryadi juga sudah ke-3 ya Pak? Ke-3 kali ke sini. Yang baru, kalau yang dari Palembang sudah berapa kali ke sini? Yang dari Unsri, jadi sudah sering ke sini. Barangkali yang baru pertama kali datang ke sini Prof. Erna ya. Prof. Erna baru 2 kali, tapi ke PGRI-nya baru udah 2 kali udah. Jadi terima kasih dan kami mengucapkan apresiasi kepada seluruh narasumber dapat hadir langsung dan bertatap muka dengan peserta seminar nasional pada pagi hari ini. Dan dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir langsung maupun mengikuti seminar nasional ini secara daring. Kesempatan dan dapat bersama-sama mengikuti pelaksanaan Seminar Nasional
Pendidikan Program Pasca Sarjana Universitas PGRI Palembang yang ke-15 ya Pak? Saya boleh? Yang ke-15 tahun 2024. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada seluruh narasumber. Jadi hadir lengkap narasumbernya ada 4. Dan terima kasih saya Pak, Bapak Ibu sudah hadir langsung, merupakan kehormatan kepada kami Universitas PGRI Palembang, dan sambil kami juga memperkenalkan bagi yang belum pernah ke sini. Tapi kalau Pak Prof. Suherli sudah 2 kali ke sini, Pak Suryadi juga sudah ke-3 ya Pak? Ke-3 kali ke sini. Yang baru, kalau yang dari Palembang sudah berapa kali ke sini? Yang dari Unsri, jadi sudah sering ke sini. Barangkali yang baru pertama kali datang ke sini Erna ya, karena baru 2 kali, tapi ke PGRI-nya baru udah 2 kali juga. Jadi terima kasih, dan kami mengucapkan apresiasi kepada seluruh narasumber dapat hadir langsung dan bertatap muka dengan peserta seminar nasional pada pagi hari ini. Dan dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir langsung maupun mengikuti seminar nasional ini secara daring. Universitas PGRI Palembang berdiri pada tahun 2000, dan pada saat ini kami sudah mempunyai 6 fakultas dan 1 program pasca sarjana dengan jumlah prodi 34 prodi. Betul Pak Rektor? 34 prodi, dan khusus untuk PPS itu ada 3 prodi, dan 1 lagi di FKIP itu prodi Penjas. Jadi seluruhnya 4 khusus untuk program pasca sarjana. Hadirin yang berbahagia, seminar nasional ini merupakan hal yang penting bagi suatu perguruan tinggi, apalagi bagi perguruan tinggi swasta, karena dengan seminar nasional ini dapat membantu membangun reputasi akademik bagi perguruan tinggi swasta. Universitas PGRI Palembang merupakan universitas dan perguruan tinggi, salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Sumatera Selatan dan di Kota Palembang. Selain itu, seminar nasional juga dapat mendorong dosen-dosen kita mengikuti jurnal di artikel nasional. Jadi mereka dapat di forum nasional, mereka dapat dipublikasikan ya. Lalu saudara-saudara peserta dapat mengikuti, dan seminar nasional ini merupakan ajang arena untuk berdiskusi. Jadi apabila ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, mumpung ada narasumbernya, itu dipersilakan. Ya, setelah itu nanti sudah siang sudah sesi presentasi paralel untuk pemakaran. Hari ini kita hadir pada acara kegiatan seminar, insya Allah sampai selesai. Kenapa saya katakan insya Allah sampai selesai? Nanti mungkin sudah ada yang berjanji sana sini sebelum selesai mau pulang duluan. Jawabnya yang pulang duluan dah lengkap ilmunya, kata Bu Ella. Bapak Ibu yang kami hormati, kita bersyukur hari ini kita melakukan kegiatan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tadi beberapa hal sudah disampaikan oleh Pak Saiful, disampaikan oleh Bu Ella. Saya hanya singkat saja, yang jelas bahwa ada satu kegiatan seminar atau studi internasional yang sudah lebih kurang 3 tahun tidak dilaksanakan, Ibu Ella, yaitu studi internasional keluar. Dilaksanakan terakhir itu adalah di tahun 2020, tepatnya tanggal 9 sampai 12 Februari tahun 2020. Kita Malaysia, Singapura, Batam, Palembang. Tahun ini direncanakan kita mulai sudah komunikasi
Dan di tahun 2025 ini Bu Ketua, kita mengajak. Berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu dia masuk kurikulum wajib mengikuti studi internasional. Walaupun ada pengganti, kalau dia mengikuti seminar internasional dan dia menjadi pemakalah, itu tidak diwajibkan ikut. Itu yang selama ini. Tapi karena datangnya Tuan Covid di tahun 2020, hanya murah meriah paling sekitar 7 juta dan yang lebih. 3 negara. Kalau kamu yang pergi dewek, aku kira tidak cukup. Yang kedua, kalau ibu-ibu atau bapak-bapak laporan di rumah, Bu atau Pak, Ma atau Papa atau Pi, Mi, misalnya tidak ya, ngomong dengan Pi, Mami ini pengen jalan-jalan. Bapak Ibu terima, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf kalau berkata pun, dan secara resmi akan dibuka melalui pengumpulan DUM. Nanti saya akan minta tolong diurus oleh Ibu Ketua BPH, dan atau Bu BPH mungkin menyerahkan kepada para pemakalah yang ada. Demikian, terima kasih. Sebelum saya turun, kita yel-yel penyemangat. Siap? Tolong genggam tangannya yang kuat dan bersuara yang kuat. Barang siapa Bapak Ibu yang tidak sakit, yang tidak bisa menggenggam, tidak bisa bersuara, doakan dia paling tidak pening kepala. Siap? Konsen jangan oleh-oleh. Moto, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Siap? Burung nak keluar negeri benar semangat lagi. Siap? Universitas PGRI Palembang melaju dengan moto, ya. Ya, kembali ya, kemudian Bapak Ibu harus bersuara. Dan bersuara ini satu. Ya. Tangan dengan Universitas PGRI Palembang melaju dengan mutu. Rutinitas seminar nasional untuk pasca sarjana. Harapan kita, lulusan kita seperti apa sih? Harapan kita seperti yang itu. Transformasi lulusan ya Bu kita ya? Iya. menjadi unggul. Nah, lalu bisa artinya bertransformasi terutama dengan masyarakat transformasinya ya. Bu, sesuai dengan tema kan Bu, bahwa transformasi pendidikan, mungkin kita untuk menuju era 5.0 persiapan Universitas PGRI ya Bu, dengan menghadirkan beberapa narasumber ini. Ya, jadi kan tadi sudah saya sampaikan bahwa kami kan mempunyai PPS itu ada 4 prodi ya. Ada prodinya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, MP dan Penjas. Karena itu khusus hari ini dilakukan seminar nasional itu memberikan wawasan ya, menambah wawasan untuk mahasiswa-mahasiswa kami yang ada di Universitas PGRI Palembang. Bu, sejauh ini dukungan kita BPH PGRI untuk PGRI, kita terus mendukung seluruh kegiatan gitu ya Bu ya? Iyalah. Kalau saya nggak dukung, Pak Rektor nggak jadi melaksanakan seminar nasional. Jadi tentu kami kan sifatnya mendukung seluruh kegiatan yang dilakukan
oleh Universitas PGRI Palembang. Apalagi kalau itu memang untuk meningkatkan mutu kita di Universitas PGRI Palembang ini. Karena persaingan sekarang seperti yang saudara ketahui, terutama untuk PTS ya, semakin lama itu artinya persaingan kami itu semakin tinggi. Bu, seperti Ibu bilang tadi memperluas jejaring ya Bu, mungkin dengan pelaksanaan seminar ini banyaknya makalah yang ada, mungkin mereka bisa sharing antara sesama pemakalah dan juga mendapatkan pencerahan dari narasumber Bu ya. Ya, jadi narasumber ini kan diharapkan memberikan informasi terbaru bagi mahasiswa. Menambah jejaring itu sebetulnya untuk kami juga dosen menambah jejaring, untuk mahasiswa juga menambah wawasan dan jejaring. Dengan jejaring ini kan kita bisa maksud saya melakukan segala sesuatu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Rektor, kalau Pak Rektor tidak punya jejaring dengan profesor-profesor ini, karena kami berdua belum profesor ya, itu tidak akan bisa menghadirkan narasumber ke Universitas PGRI Palembang. Pak Rektor tadi, Pak Rektor menyebutkan bahwa Universitas PGRI akan mulai membuka beberapa kesempatan memperluas wawasan bagi mahasiswa. Salah satunya adalah yang program studi ke luar negeri itu. Ya. Ditanya Tentang program menghidupkan lagi program itu mungkin lebih ke benefitnya Pak. yang pertama, suatu perguruan tinggi dikatakan besar itu kalau memiliki hubungan jejaring yang mendunia. Itu pertama. Lalu beberapa tahun terakhir ini kita memang tidak melakukan langsung secara fisik, tapi non fisik tetap dilakukan, kita jejaringnya ke dunia internasional. Seperti di tahun 2018 ketika saya mulai internasional, kita mulai berkembang, mahasiswanya berkembang, dosennya berkembang, perguruan tingginya berkembang. Lalu saya katakan di 2025 ini kita memulai kembali untuk minimal Singapura, Malaysia, kita melihat bagaimana perguruan tinggi Singapura. Singapura itu kita tahu mereka masuk dalam taraf dunia. Bukan saja 100 dunia, mereka tuh 10 dunia masuk. Nah, tapi kita akan lihat, kalau tidak pernah melihat, tidak pernah membandingkan dengan yang punya kita, perasaan kita ini udah bagus, tapi rupanya belum. Lalu kita ke Malaysia dan nomor 17 dunia. Nah, itu yang akan kita ke sana dan kita sudah kerjasama beberapa waktu yang lalu, tapi ini adalah tindak lanjut daripada kerjasama itu, karena ketika itu setelah ditandatangani MOU, lalu COVID datang. Maka tanggal 13 kita resmi ditutup, sampai dengan hari ini kita belum pernah lagi studi internasional. Karena kita belum studi internasional kembali, maka saya katakan untuk bisa menjadikan perguruan tinggi itu bagus, minimal ada 5 langkah yang harus saya tuju sampai tahun 2025. Maka perguruan tinggi harus bagus, kita harus excellent. Tanda excellent itu kita mampu mendunia, mampu kita bermain di cakrawala, dari sistem pembelajarannya, sarana prasarananya, sumber dayanya, lalu kesejahteraannya, fasilitasnya, semuanya itu harus kita akselerasi dan kita lakukan percepatan. Itu yang dinamakan transformasi. Apakah kita selama ini tidak ada? Bukan tidak ada, tapi zaman selalu berubah, percepatan berubah. Kita harus mampu mengikuti seluruh pembelajaran ke depan. Kita mulai berupaya dengan smart classroom, itu yang sudah kita gunakan. Lalu ada di MG, ada di gedung pertemuan, semuanya. Dan kita tahun ini berada pada posisi ranking masuk klaster 1 PGRI. Jadi perlu berbangga, silakan Anda tulis. Perguruan tinggi itu dinilai dari indikator kinerja utama yang disebut dengan IQ. 8 IQ itu maksimum kalau dia 100% 8 IQ itu nilainya 85. Karena 15-nya itu adalah IQ ke-8 akreditasi internasional. Nah, kita saat ini berada pada klaster 1 dengan nilai 77-78, artinya perguruan tinggi masuk kelas 1
Maka sebagai hadiahnya sekitar ada 15 perguruan tinggi di Indonesia ini itu diberi fasilitas smart classroom yang saya tanda tangani beberapa hari lalu di Jakarta, sementara yang datang di Palembang, itu hadiahnya. Nah artinya perguruan tinggi kita bagus, PGRI itu bagus. Inilah perguruan tinggi yang sudah mulai mendunia. Tinggal lagi bagaimana kawan-kawan yang ada di dalam untuk menjadikan perguruan tinggi excellent. Kalau boleh nanya dikit, classroom itu apa fasilitasnya Pak? Fasilitas pertama adalah suatu kelas di mana ada alat TV besar, lalu siapapun yang mengajar di situ merasa dia orang luar bisa berasa di dalam. Jadi seperti siaran TVRI zaman dulu ya. Nah, zaman dulu itu kan TVRI, lalu berbagai fasilitas. Kita datang ke sana disiarkan kemana-mana. Nah nanti kalau dia sudah smart classroom, guru, dosen, mahasiswa ngajar di situ, dosen yang langsung ngajar langsung, mahasiswa yang di luar, ketika mereka masuk dalam sistem itu serasa ada di dalamnya. 3.000 minimal itu tahun depan. Oh sekarang sudah berapa Pak sekarang? 2000-an ya? Tahun tadi. Sekarang ya, tahun yang sekarang. Tahun tadi 2.538 orang. Untuk naik 3.000 saya rasa tidak terus sulit. Suatu hal nanti tahun depan kita akan melakukan kegiatan apa yang namanya EduFair. Kita akan melakukan kegiatan EduFair di mana kita akan melakukan pameran pendidikan tinggi di Sumatera Selatan masuk ke PGRI yang akan ditonton oleh para perguruan tinggi negeri dan swasta dan akan dihadiri oleh sekolah menengah negeri dan swasta se-Sumatera Selatan. Harapan kita bisa dibuka oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Itu harapannya. Kami hadirkan di Palembang dia. Pak Rektor tadi, yang dimaksud Pak Rektor classroom itu maksudnya itu smart classroom. Smart classroom ya. Fasilitasnya lebih ini lagi ya? Ya, jadi kelas yang smart ya. Yang dia bisa memfasilitasi pembelajaran dari luar maupun di dalam ruangan itu ya. Pak Direktur, terkait kegiatan ini kan Seminar Nasional menghadirkan 4 narasumber dari berbagai disiplin ilmu ya Pak. Ya. Mungkin sesuai dengan temanya transformasi pendidikan atau? Ya betul. Jadi transformasi pendidikan yang unggul berkaitan menuju super smart society 5.0. Nah itu yang kita mau kerja. Artinya sekarang ini kan arahnya ke sana ya. Smart society itu mulai didengungkan itu awal itu dari Jepang. Karena selama ini kan orang teknologi, tapi itu tidak pernah melibatkan aspek sosial. Nah sekarang ini di dalam Super Smart Society ini kita akan mencoba mengkolaborasikan antara teknologi dengan kehidupan sosial. Nah tapi kita melalui pendidikan. Jadi bagaimana nanti teknologi itu bisa terkejawantahkan di dalam kehidupan sosial sehingga kan kehidupan sosial masyarakat itu tidak terpisah dengan yang namanya teknologi. Nah ini akan kita coba angkat di dalam bidang pendidikan. Pak selain itu kan peserta membuat makalah ya Pak yang akan nantinya didaftarkan di jurnal. Mungkin itu benefit buat para peserta juga ya Pak? Ya jadi sebenarnya kan mereka kan dibagi 2 kelompok ya, ada pemakalah dan ada peserta. Nah pemakalah ini yang nanti membuat paper. Nah paper mereka nanti itu akan kita terbitkan dalam proceeding. Jadi kita setiap tahun itu menerbitkan proceeding seminar nasional yang sudah ber-SSN. Jadi kita akan terbitkan di situ. Tapi sebelum terbit tentu akan kita melalui beberapa proses. Akan kita review dulu, kemudian akan kita cek Turnitin untuk persentase plagiatnya gitu kan. Nah, kalau nanti sudah memenuhi syarat baru kita akan terbitkan dalam proceeding. Terima kasih.